Selamat pagi semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini adalah pagi yang indah. Bagaimana kami akan memulai satu hari ini bersama Yesus. Hari ini adalah hari penuh berkat, hari penuh kemenangan, hari penuh sukacita, dan ada banyak hal ajaib yang kami lihat pada hari ini. Dan kami percaya hari ini kami akan menutupnya juga dengan kemenangan dan keajaiban. Terima kasih untuk tuntunanmu dalam satu hari ini dan untuk firman yang akan kami dengar. Karena firman-Mu adalah hikmat, kekuatan, kehidupan bagi kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, Lukas 9 ayat 37 sampai 41 berkata begini. Judul perikop dari ayat ini adalah Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu turut saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Kita teruskan aja ya. 43, maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Seseorang yang anaknya kerasukan roh atau kerasukan roh jahat. Dia memiliki anak satu-satunya, anak tunggal. Sehingga dia tidak rela lah ya kalau anaknya sampai mati atau terjadi sesuatu kepada anaknya. Bukan hanya dia sedih karena anaknya kerasukan roh, tetapi dia juga takut kalau anaknya mati karena ini adalah anak satu-satunya. Nah, yang luar biasa dia berkata gini, "Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Lalu Yesus marah. Marahnya kepada siapa? Kepada murid-muridnya. "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Saudara, kok Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya? Kenapa saudara? Karena sebenarnya Tuhan itu mempercayakan dunia ini kepada kita, kepada murid-muridnya. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus juga kan? Karena dunia ini jahat. Yang bisa membawa terang itu adalah kita. Saya pernah menjelaskan bahwa kita adalah landasan ilahi. Semua yang dari surga tidak bisa turun langsung kepada jiwa-jiwa itu, kecuali melalui seseorang yang ada di bumi, yaitu terang, yaitu anak-anak terang, yaitu saudara dan saya. Yang ilahi itu kudus, Tuhan itu mau hadir. Baru bisa mendaratkan semua yang ilahi dari surga turun ke bumi lewat anak-anak Tuhan yang kudus. Karena dunia ini najis, dunia ini gelap. Gelap dan terang tidak bisa disatukan. Yang kudus tidak bisa mendarat kepada yang najis. Makanya semua yang ilahi hanya bisa mendarat melalui saudara dan saya, karena saudara adalah kudus dan saudara dan saya adalah terang. Terang hanya bisa bersatu dengan terang. Kita ada di dunia ini. Tuhan itu menegur murid-muridnya dengan kata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Dunia yang gelap, dunia yang semakin jahat, dunia yang butuh jawaban doa, dunia yang butuh pengharapan, dunia yang saat ini tersesat. Mereka membutuhkan Tuhan dan mereka tidak tahu kemana harus mencari Tuhan. Dan Tuhan menitipkan dunia ini kepada kita. Itu sebabnya kenapa Tuhan marah kepada murid-muridnya. Karena bagi Tuhan, murid-muridnya bangkit itu adalah penting. Bagi Tuhan, murid-muridnya
yang bisa percaya kepada Tuhan dan bisa Tuhan percayai, itu penting. Demikian juga dengan kita. Target Tuhan bagi orang percaya bukan kita menerima mujizat. Target yang goal dari hidup kita mengenal Tuhan adalah kita menjadi orang-orang yang membawa mujizat. Orang yang membawa mujizat pasti hidupnya juga mengalami mujizat. Tetapi banyak orang Kristen yang selalu sibuk mencari untuk didoakan, bukan tidak boleh untuk didoakan, tetapi banyak orang itu manja hidupnya. Dia selalu berharap ada orang yang melayani mereka, ada orang yang mendoakan mereka, ada orang yang kemudian mencarikan jalan keluar. Pada waktu ada yang mereka berharap ada orang yang menghibur dia, ada orang-orang yang selalu berharap ada orang-orang yang menolong, berharap bahwa ada banyak mungkin hamba Tuhan atau sesama rekan Kristen, rekan pelayanan yang selalu mengerti mereka, mendengarkan mereka, menghibur, memotivasi. Itu bukan hal yang salah, tetapi menjadi salah kalau hidupmu hanya untuk hal-hal demikian. Karena seharusnya Tuhan bisa mempercayai kita untuk melayani orang lain. Banyak pelayanan-pelayanan yang disukai, yang paling dicari adalah kalau pendeta itu sering ada altar call, kalau pendeta itu sering kemudian menumpangkan tangan, bernubuat, itu penting. Tetapi kalau saudara selalu berharap hal itu menandakan saudara tidak dewasa. Apa yang membedakan Musa dengan bangsa Israel? Bangsa Israel selalu membutuhkan mujizat, tetapi mereka tidak mencari Tuhan. Yang dia cari adalah Musa. Mereka berharap Musa yang ketemu Tuhan, mereka berharap Musa yang berpuasa, mereka berharap Musa yang menghadap kepada Tuhan untuk keluhan-keluhan mereka berharap Musa dapat membawa mujizat, mereka berharap Musa yang memberikan pesan-pesan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan ingin berbicara secara pribadi kepada bangsa Israel, kepada pribadi lepas pribadi, tapi mereka tidak mau. Tuhan juga ingin mereka berjalan bersama Tuhan. Tuhan ingin menyingkapkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada bangsa Israel, tapi mereka tidak mau. Mereka lebih suka mencari Musa yang terlihat. Mereka selalu berharap Musa lah yang berjaga-jaga atas jiwa mereka. Musa akhirnya tidak hanya bisa melihat mujizat, dia tidak hanya menikmati mujizat, tetapi dia melakukan mujizat. Itu sebabnya Tuhan mempercayakan Israel kepada Musa. Tetapi mujizat demi mujizat yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka keluar dari Mesir. Mereka melihat laut Teberau terbelah. Mereka melihat air keluar dari batu karang. Mereka melihat tiang awan dan tiang api. Mereka melihat keajaiban demi keajaiban. Mereka melihat mana. Mereka melihat burung puyuh yang datang dengan sendirinya. Ada banyak mujizat mereka lihat. Tetapi itu tidak membuat mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Akhirnya mereka semuanya terbuang. Tidak ada yang bisa masuk tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Kenapa? Karena mereka selalu berdiri bukan di bawah kaki Yesus, tetapi berdiri di bawah kaki Musa. Tuhan mau mempercayakan dunia ini kepada saudara dan saya. Tuhan suka saudara berjalan dengan Tuhan dan membawa keajaiban. Tuhan suka kita semuanya pergi untuk memberitakan firman. Tuhan suka kita pergi menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan suka engkau mendengarkan, mengkonseling orang, dan memberikan jalan keluar. Bukan kamu yang cari jalan keluar, bukan kamu yang cari hamba Tuhan yang selalu ingin dilayani. Ada saat-saat saudara itu butuh untuk dilayani, tetapi bukan berarti hidupmu seluruhnya hanya menjadi orang yang dilayani. Visi Tuhan kepada hidup saudara dan saya bukankah menjadi berkat, menjadi saksi, dan menjadikan segala bangsa murid Kristus? Kalau saudara tidak bisa memimpin dirimu, saudara selalu bergantung kepada iman orang lain, kalau saudara selalu bergantung kepada iman hamba Tuhan, saudara tidak bisa menjadi pemimpin dan tidak bisa dipercaya Tuhan untuk memimpin orang lain. Tuhan membutuhkan orang-orang yang bisa bangkit di kakinya, orang-orang yang bisa mencari Tuhannya, orang-orang yang bisa mendengar suara Tuhan, orang-orang yang
bisa berdiri atas imannya, orang-orang yang selesai dengan dirinya, sehingga Tuhan bisa mempercayakan jiwa-jiwa kepada dia. Demikian juga dengan saudara. Kita harus menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian kita, dalam karakter kita, supaya Tuhan bisa mempercayai kita. Seperti tadi seorang yang punya anak yang kerasukan roh jahat. Dia berkata, aku sudah membawa anakku kepada murid-muridmu, tetapi dia tidak dapat mengusir roh jahat ini. Tuhan marah dan Tuhan berkata, sampai kapan aku harus tinggal dengan kamu? Kenapa? Karena sudah seharusnya Tuhan berangkat dan naik ke surga, dan murid-murid Yesus bisa mengerjakan bagiannya. Jadi, tulis di chat, aku harus bisa dipercayai Tuhan untuk memimpin jiwa-jiwa kepada Tuhan. Lewat kamulah kesembuhan mengalir. Tuhan ingin menyembuhkan bangsa-bangsa. Tuhan ingin melepaskan orang-orang yang terikat. Tuhan ingin memberikan jawaban doa. Tuhan ingin memberikan pengharapan bagi yang lemah. Tuhan ingin memberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang terbuang. Dan Tuhan bekerja lewat anaknya, yaitu saudara dan saya. Saudara bukan orang-orang pesakitan yang membutuhkan lari ke sana, lari ke sini untuk disembuhkan. Karena penyembuh itu sudah tinggal di dalam saudara. Dan saudara dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang lain. Membawa kehidupan, membawa kelepasan, membawa kemerdekaan. Itu sebabnya kalau saudara dewasa, maka saudara membawa kesembuhan di rumahmu, saudara membawa kesembuhan di dalam pernikahanmu, saudara membawa pemulihan dimanapun saudara berada. Karena Tuhan bisa mempercayai kamu, karena penyembuh itu tinggal di dalam kamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempercayai kami menjadi partner. Engkau mempercayai kami menjadi anak-anak-Mu. Seringkali Engkau tidak menjamah orang-orang, tetapi Engkau memakai kami untuk menjamah setiap jiwa-jiwa. Engkau tidak menyembuhkan mereka orang-orang yang tidak percaya Yesus, tetapi Engkau bekerja lewat kami untuk menyembuhkan mereka. Sehingga lewat kami, mereka dibawa untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Lewat kami, mereka mengenal Yesus. Lewat kami, mereka diberkati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pakai hidup kami untuk Engkau percayai. Karena Engkau ingin segala bangsa menjadi percaya. Karena Engkau ingin segala bangsa diselamatkan. Pakai hidup kami Tuhan untuk membawa keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe dan bagikan channel ini kepada teman-teman kita yang lain supaya mereka juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati.